Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami rindu untuk terus berbagi satu dengan yang lain, secara khusus lewat pelayanan Renungan Malam pada masa-masa pandemi seperti yang kita alami saat ini. Yakin bahwa ketika tidak ada lagi yang peduli dalam hidup kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada yang lebih peduli. Tuhan kita sangat care, Tuhan kita sangat peduli terhadap kita, dan Dia tahu bagaimana keadaan kita. Dan Dia tahu persis apa yang harus Ia lakukan sebagai wujud kepeduliannya kepada kita. Olehnya mari terus berserah kepadanya, berharap kepadanya, dan menyerahkan semua keadaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, akan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Malam yang indah, malam karunia Tuhan menjadi bahagian kami kembali. Kami dipertemukan kembali bersama lewat program Renungan Malam saat ini. Engkau tahu bagaimana keadaan kami, secara khusus dalam masa-masa sulit yang sedang kami alami saat ini. Sejak bulan Maret yang lalu sampai saat ini kami benar-benar bergumul, gerakan begitu sangat terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kami lakukan secara normal. Butuh kesabaran, butuh kewaspadaan, dan jujur kami akui bahwa sudah banyak yang resah, gelisah, bosan dengan keadaan seperti ini. Dan kemanakah kami minta tolong, kemanakah kami mengadu? Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan semuanya itu. Olehnya kami datang kepadamu pada malam hari ini sambil merindukan kebenaran firman-Mu untuk Engkau beritakan kepada kami. Berfirmanlah, kami siap, layakkan kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-9. Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Mari baca firman Tuhan. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Amin. Mari renungkan firman Tuhan dengan tema Allah peduli. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara manusiawi begitu sangat sederhana yang kita inginkan, begitu sangat sederhana yang kita harapkan. Dan kalau boleh, hidup ini janganlah yang rumit-rumit, janganlah yang sulit-sulit. Dan kalau boleh, Tuhan mengizinkan kita mengharapkan hidup ini kalau boleh simple, gak ribet, dan seterusnya. Tapi tetap saja kenyataannya tidak seperti itu. Ada siang dan malam, ada hujan, ada musim hujan dan musim kemarau. Ada utara dan selatan, ada timur dan barat. Terkadang hidup kita penuh dengan kesenangan, penuh dengan tawa. Sebaliknya juga terkadang hidup kita
justru dalam kesedihan penuh dengan tangisan. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya iman kita semakin diuji dan supaya iman kita semakin kuat sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan Tuhan tahu cara yang terbaik buat kita. Dia tidak akan pernah memberikan beban kehidupan yang melebihi daripada kemampuan kita. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menguji kualitas iman kita. Tapi ada juga hal yang terjadi yang ingin menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu cobaan, itu godaan. Tapi bagaimana ketika kita menjalani hidup ini dalam kebenaran Tuhan, sebagai wujud ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, lalu tetap saja hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, yang membuat kita pontang-panting, menderita, bergumul, bahkan ada yang bergumul berkepanjangan seperti tak ada ujung. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada orang yang mengeluh dan langsung saja meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Ada orang yang mengadu sepanjang waktu hidupnya dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam kesempatan ini mari kita belajar tentang firman Tuhan dari Mazmur. Doa dan pengharapan yang disampaikan Daud dalam menjalani realitas hidup yang sebenarnya Daud juga tidak inginkan. Bagaimana Daud menjalani hidupnya? Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana dan apa yang dia lakukan sehingga ia harus menderita, dia harus bergumul, bahkan seolah-olah dia begitu sangat capek, lelah. Sebagai manusia, dia tidak ingin derita itu terjadi. Sebagai manusia normalnya seperti kita, dia ingin bahagia itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Penderitaan, pergumulan beruntun datang menghampiri. Awalnya ketika ia menaklukkan seorang yang begitu dikdayah, Goliat, dengan penyertaan dan kuasa Tuhan, ia takluk pada rencana Tuhan. Dan dalam rencana Tuhan dan menjalankan misi Tuhan, sebagai manusia dia diliputi keraguan-raguan dengan postur tubuh yang begitu sangat jauh antara langit dan bumi dengan Goliat, dengan persenjataan yang begitu sangat tidak dapat diandalkan melawan seorang yang penuh dengan kelengkapan persenjataan. Tuhan sertai dan dia mengalahkan Goliat. Sejak saat itu ia mengalami tantangan yang begitu sangat beruntun. Ia kemudian dibenci oleh Saul. Dan kebencian Saul itu membuat Daud semakin tersiksa dan terpojokkan. Daud ingin membinasakan, membunuh, dan Saul ingin membinasakan dan membunuh, melenyapkan seorang Daud. Mungkin hal yang dia pikirkan seorang Saul adalah Daud adalah kompetitor yang terbesar. Ya, Daud adalah kompetitor bagi dirinya. Daud adalah ancaman bagi kedudukan singgasana seorang Saul. Akhirnya dengan itu ia terus berusaha untuk membunuh, melenyapkan, membinasakan Daud. Nah, Daud terus berusaha menyelamatkan diri. Ia melarikan diri bahkan sampai ke Gad. Perjalanan yang begitu sangat melelahkan. Ancaman yang tidak main-main. Dia benar-benar hidup dalam tekanan yang begitu sangat tinggi. Ketakutan yang luar biasa. Kecemasan yang begitu sangat besar. Apa daya? Mungkin kalau kita memikirkan
Ia berjalan pada jalan Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak menolong. Seolah-olah Tuhan membiarkan gitu loh. Penderitaan, siksaan, tekanan psikologis, mental, bahkan fisik juga terus terjadi. Nah, apa yang dia lakukan Daud? Apakah dia mempersalahkan Tuhan atau dia menyerah pada keadaan pasrah? Ternyata tidak. Nah, bacaan kita ini adalah Mazmur yang dinyatakan dalam ungkapan doa dan pengharapannya kepada Tuhan. Sebagai manusia ia menangis. Ia menitikkan air mata sebagai tanda duka cita dan kesedihan yang begitu sangat mendalam, pergumulan yang begitu sangat berat. Dia bersuara. Ya, hampir seperti lagu, suara seperti tak terdengar lagi. Air mata kering tak berair lagi. Tetapi yang menarik dilakukan dalam penderitaan itu, dia tidak seperti kebanyakan orang. Ada air mata buaya juga ya. Tetapi air matanya di sini benar-benar juga adalah air mata kesedihan. Tetapi disimpannya di kirbat. Apa itu kirbat? Kirbat itu tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit zaman dulu ya. Tapi dalam teks bacaan kita, kirbat di sini sebenarnya itu sesuatu yang dicatat oleh Tuhan gitu loh. Lalu apa itu? Jadi ini tentang bagaimana dia menghadapi pergumulan, tetapi dia menyerahkan, mengharapkan kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan lewat itu ia yakin Tuhan menolong, ia yakin Tuhan respect dan peduli terhadap Daud. Dan inilah yang menjadi apresiasi Tuhan kepada Daud. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ia menikmati apapun yang terjadi. Bahkan yang paling berat sekalipun. Kira-kira kuncinya apa? Kok Daud enggak seperti kebanyakan orang? Karena dia tahu Allah respect dan peduli terhadap Daud. Dan dia yakin Tuhan akan menolong. Kepedulian Allah itu nyata dalam tindakan. Allah memproteksi Daud dalam menolong Daud, menyertai Daud, dan menggantikan duka cita pergumulan itu menjadi suka cita yang besar, menjadi kegemilangan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun terkadang kita harus menangis, walaupun terkadang kita hampir tidak bisa bergerak lagi, walaupun air mata kering sudah, walaupun suara tak terdengar lagi, sebagai tanda bahwa kita benar-benar tak mampu, ada Allah yang peduli, yang sanggup menolong kita. Andalkanlah Dia sama seperti Daud mengandalkan Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan ujian dengan judul lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga, karunia-Mu begitu luar biasa, firman-Mu begitu indah, menyampaikan keteladanan Daud dan kuasa, kepedulian, pertolongan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Engkau. Mampukan kami Tuhan, penderitaan boleh terjadi, duka cita boleh terjadi, sakit penyakit boleh merongrong kami, kegagalan boleh terjadi, tetapi kami tak boleh kehilangan iman. Mampukan kami melihat bahwa Tuhan selalu peduli, bekerja menyatakan yang terbaik. Akan terkadang Tuhan memakai berbagai macam hal untuk menyatakan sukacita kepada kami. Bapa di surga, mampukan kami menjalani hidup ini. Biarlah dalam hidup kami selalu menyatakan buah-buah iman, mengandalkan Kau selalu dalam menjalaninya. Ya Bapa di surga, sertai jemaat-Mu, sertai keluarga kami, sertai semuanya, sertai juga yang bergumul berduka cita, hiburkan, kuatkan, yang sakit, berikan pengharapan dan kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu, majelis gereja dalam pelayanan dan seterusnya. Kami juga mengharapkan bahwa Tuhan juga menolong kami untuk terus mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua pelayanan malam hari ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai juga yang sudah menjadi berkat akan diberkati sepanjang hidup mereka. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Demikian renungan malam. Semoga menjadi berkat. Dan Tuhan pun akan terus memberkati kita. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam. Shalom.
Tuhan memberkati. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka, dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca. Apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya, lalu kemudian lem, jangan lupa dilem ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan dan Tuhan akan memilihkan kita penatua diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik.
Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.